Saya yakin, hakul yakin bahwa yang mulia Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Akhyar ini juga min nasli Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak nanya catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di Abah Channel. Sahabat Abah yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup hangat dan kontroversial, yaitu terkait pembuktian garis keturunan atau nasab dari para habaib yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita simak bersama. Di dalam diskusi yang sering muncul di kalangan masyarakat, Ketua PBNU Gus Yahya dikenal sebagai salah satu tokoh yang meyakini bahwa garis keturunan Ba'lawi berasal langsung dari Rasulullah SAW. Keyakinan ini juga didukung oleh Rais Am PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang menyatakan bahwa nasab para habaib tersebut diyakini terhubung kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan pengakuan dari para ulama terdahulu. Dalam konteks ini, Gus Yahya mengungkapkan bahwa ia tidak memerlukan catatan atau dokumen resmi sebagai bukti nasab, karena sudah cukup percaya pada kesepakatan para ulama yang sejak dahulu meyakini silsilah tersebut. Menurutnya, keyakinan ini didasarkan pada penghormatan kepada tokoh-tokoh habaib yang secara turun-temurun diyakini sebagai keturunan Nabi. Namun pernyataan Gus Yahya ini mendapat respon dari Dr. Sugeng, seorang pakar DNA, yang mempertanyakan dan meminta bukti yang lebih konkret terkait klaim tersebut. Dr. Sugeng menyatakan bahwa dalam dunia akademik maupun ilmiah, sebuah klaim membutuhkan pembuktian yang bisa diandalkan. Oleh karena itu menurutnya, untuk klaim sebesar ini diperlukan pemeriksaan secara objektif dengan metode yang relevan. Salah satunya melalui tes DNA. Dr. Sugeng menyarankan agar NU, sebagai organisasi keagamaan besar di Indonesia, membentuk tim investigasi untuk melakukan pengecekan terhadap klaim nasab ini. Hal ini agar sikap yang diambil oleh para tokoh NU benar-benar didasari atas keadilan dan pengkajian yang objektif. Berdasarkan hasil penelitian DNA dari beberapa marga habaib di Timur Tengah seperti Al-Atas, ditemukan bahwa garis keturunan mereka justru menunjukkan profil DNA non-Arab atau DNA Ajam, bukan DNA dari keturunan Ismail yang menurut sejarah seharusnya memiliki profil DNA J1. Dalam konteks ini, Dr. Sugeng mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian ini perlu diperjelas lebih lanjut sebelum klaim keturunan Nabi dapat diterima secara ilmiah. Dr. Sugeng pun merujuk pada referensi sejarah yang menyebutkan bahwa pada masa Kesultanan Turki Utsmani di abad ke-15, pernah dilakukan penyelidikan untuk mengeliminasi klaim-klaim keturunan Nabi yang dinilai tidak valid. Ini menjadi contoh bahwa dalam sejarah, klaim garis keturunan selalu dipandang serius dan harus melalui pembuktian yang memadai. Dr. Sugeng juga mempertanyakan sikap kepemimpinan Gus Yahya terkait dengan penerimaan nasab tanpa bukti fisik yang jelas. Dalam pandangannya, seorang pemimpin yang adil perlu mempertimbangkan semua bukti secara objektif dan tidak berpihak, terutama ketika klaim tersebut terkait dengan nama besar Rasulullah. Bahkan Dr. Sugeng menyarankan agar ada kebijakan khusus dalam lingkungan NU untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan pernyataan yang dikeluarkan benar-benar telah divalidasi oleh penelitian yang kredibel. Nah ini, dalam perkara nasab ini, apakah Gus Yahya itu sudah menunjukkan, memberi teladan pemimpin yang adil? Hal ini sepertinya Gus Yahya lebih baiklah dari saya tentang wasiat-wasiat dari ulama-ulama Islam generasi salaf terutama. Imam Ali itu pernah berkata bahwa pemimpin kafir yang adil itu lebih baik daripada pemimpin yang beriman tapi zalim, gitu kan.
Jadi adil itu posisi syarat sebagai pemimpin. Beriman itu syarat berikutnya gitulah. Apakah Gus Yahya dalam masalah nasabah alawi ini sudah bersikap adil? Pertanyaan saya, adil itu kan harus objektif kan Gus? Jadi kalau Gus Yahya adil harusnya tidak boleh langsung percaya pada klaim Ba'alawi, karena seperti yang saya katakan tadi dalam ilmu filsafat, kewajiban membuktikan adalah beban bagi yang mengklaim. Juga tidak boleh langsung percaya kepada kami ini saya buat Kiai Imad dalam studi eksplorasi literatur keislaman, Mas Menachem ahli filologi, dan saya dari sisi genetika gitu ya. Seharusnya kalau Gus Yahya adil itu membentuk tim investigasi. Karena apa? Ini berkaitan dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Dan itu stakeholdernya adalah umat Muslim, nggak cuma NU aja, dan nggak cuma Mukibin saja, dan nggak Robito Alwiyah. Mereka bukan Robito Alawiyah, Gus, Robito Alwiyah gitu. Jadi kalau mau adil, buat tim investigasi. Saya mengajukan ini kepada Habib Miftahul Ahyar dan nggak ada tanggapannya. Ya mungkin nggak tahu kenapa nggak mau menanggapi. Itu sikap yang adil, Gus. Pengadilan kan juga nggak langsung memutuskan siapa yang bersalah, harus diadili, diperiksa bukti-buktinya, divalidasi, mendengar tim ahli pakar gitu. Apakah NU pernah gitu? Enggak kan? Basil Masail juga enggak pernah. Sepertinya Gus Yahya lebih mendengar Fakhrul Razi yang lulus S3 itu tidak sesuai standar dikti. Fakhrul Razi itu lulus enggak sesuai standar dikti loh Gus. Pengaturan itu 2015 untuk lulus itu disertasi harus dipublikasikan. Fakhrul Razi kan enggak ada publikasinya satupun yang terkait disertasi Gus. Orang kayak gitu sampean percaya? Lulusnya aja enggak bener. Orang lulus nggak bener disuruh malah jenengan tempatkan di pengurus besar. Kalau nempatin orang tuh yang menuhi lah Gus. Kalau bahasa elektroniknya noise level itu loh, di atas batas minimal yo. Fakhrul Razi itu nggak memenuhi batas Gus. Ilmiah menurut Fakhrul Razi itu mungkin sama dengan ilmiahnya versi Wafi atau Muhammad Nuruddin, ilmiah versi sektarian. Jadi itu dua itu aja pertanyaan saya Gus. Bukti apa? Karena kami nggak bertanya dalilnya mereka keturunan Nabi enggak. Apa buktinya mereka keturunan Nabi? Ini abad 21 Gus, bukan abad 15. Bahkan pada abad 15 dulu, Kesultanan Turki itu pernah menyapu Sayyid abal-abal tuh. Ada di papernya Profesor Hulyachan Bakal itu. Ya kalau dulu belum ada tes DNA, kalau sekarang kan sudah ada. Apalagi jenengan sudah deklarasikan fikih peradaban. Cuma ya saya nggak tahu peradaban maksud jenengan itu peradaban abad 9, 15, abad 21 gitu. Apakah NU mau ditahan peradabannya di abad 15, nggak maju-maju sampai kita diketawain saudara-saudara kita yang Muhammadiyah gitu nanti? Ya nggak tahu saya. Itu pertanyaan pertama. Bukti apa yang membuat Gus Yahya percaya nasabah alawi itu nyambung ke Rasulullah? Ini pertanyaan antar sesama keluarga UGM. Wes, itu ya nggak bertanya sebagai jenengan sebagai ketum PBNU. Atau bolehlah saya bertanya kepada jenengan sebagai cucunya Mbah Bisri Mustafa gitu. Yang kedua, itu tadi apakah bahwa jenengan itu sudah deklarasikan ada diklat PIM untuk calon-calon pemimpin dari NU. Nah, jenengan sebagai ketum PBNU sekarang, apakah dalam kasus nasabah alawi ini menunjukkan kepemimpinan yang adil gitu? Itu aja. Apakah tindakan jenengan selama ini sudah adil? Apakah sudah ada proses yang adil terhadap semua yang terlibat dalam polemik nasab ini? Itu aja. Ingat yang salah satu yang terlibat siapa Gus? Rasulullah. Beliaunya sudah nggak ada.
Kitalah yang harus menyelesaikan. Karena ini menyangkut keluarga beliau, menyangkut keluarga baginda Rasulullah Alaihi Wasallam, dan kita sebagai stakeholdernya. Kita umat Muslim itu keluarga Rasulullah juga gitu. Itu aja Gus. Apa bukti yang membuat jenengan percaya bahwa Alawi itu sebagai keturunan Rasulullah? Yang kedua, apakah jenengan dalam perkara nasab ini menunjukkan teladan? Pada akhirnya Dr. Sugeng berharap agar masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia, lebih kritis dalam menanggapi klaim-klaim tertentu yang beredar di masyarakat. Dengan adanya klarifikasi dan penegasan bukti, diharapkan umat Islam tidak mudah percaya begitu saja tanpa adanya pembuktian yang kuat. Hal ini penting demi menjaga marwah ajaran Islam dan memperkuat kesatuan umat. Demikian teman-teman sekalian, semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita dalam menyikapi persoalan yang cukup sensitif ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung Abah Channel agar terus menghadirkan konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.